Oke, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Sehat nggak? Baik ya. Oke, semoga sehat selalu ya anak-anak. Baik, hari ini kita ketemu lagi karena kemarin kita libur ya hari Kamis. Kita libur, terus kita minggu ini kita ketemunya melalui Jimit karena kemarin kita libur, kita harus Jimit. Nah, hari ini kita ngebahas materinya tentang problem solving. Nah, problem solving itu apa sih? Gimana sih cara atau langkah-langkah dari solving itu? Terus bagaimana sih kita menghadapi masalah melalui problem? Kita bahas hari ini seputar tentang itu ya. Nah, kita mulai nih. Apa itu problem solving? Ada yang tahu problem solving itu apa sih? Mungkin kalian selalu dengar kata-kata problem solving ini kalau misalnya lagi belajar. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke. Kita bahas dulu problem solving itu pengertiannya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, problem solving itu merupakan suatu prosedur yang meliputi atau yang termasuknya itu adalah langkah-langkah pemecahan sebuah masalah secara sistematis. Jadi sederhananya problem solving itu adalah langkah-langkah untuk kita memecahkan suatu masalah yang di dalamnya itu terdapat suatu urutan. Jadi ketika kita menghadapi masalah dan ingin memecahkan suatu masalah itu ada urutannya. Jadi nggak sembarangan kita mecahin masalah, kita ngambil suatu solusi untuk masalah kita itu nggak sembarangan. Makanya ada yang namanya problem solving. Nah, itulah pengertian dari problem solving itu sendiri. Nah, problem solving itu kan memecahkan sebuah masalah, ya kan? Nah, sebenarnya masalah itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan kita selalu ngeluh nih, ih gue punya masalah gue banyak. Nah, menurut kalian masalah itu apa dan bentuknya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Oke, benar. Kata Mita adalah masalah termasuknya itu adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bagus, benar sekali Mita jawabannya. Benar, masalah itu adalah sebuah kesulitan yang selalu kita hadapi yang berasal dari kenyataan yang tidak sesuai yang menimbulkan rasa sakit terhadap diri kita. Kita selalu berharap, ketika kita berharap itu kita kan punya ekspektasi. Nah, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang akhirnya itu menimbulkan rasa sakit, nah itu adalah sebuah masalah. Misalnya nih kalian berharap doi kalian membalas perasaan kalian, tapi kenyataannya nggak dibalas, itu kan sakit tuh. Nah itu juga bisa tuh jadi sebuah masalah. Nah itu gambaran kurang lebihnya dari masalah, definisi dari masalah. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke, lanjut. Nah, karena masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan, baik itu terlihat atau tidak terlihat, dan masalah ini merupakan sumbernya dari harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, masalah ini nampaknya tuh sering kalian rasakan ya ketika kalian itu memasuki fase yang namanya fase remaja. Kan usia-usia kalian ini masuknya ke fase usia remaja kan. Nah, umur-umur atau di usia kalian ini rentang banget yang namanya menghadapi suatu masalah, karena di fase ini kalian itu lagi masuki yang namanya
suka coba sana sini, masih tinggi egonya, terus juga cenderung masih emosionalnya itu tinggi, dan gimana usia kalian ini suka yang namanya berusaha menyelesaikan sebuah masalah nih, tapi banyak dari anak-anak di usia remaja, mereka itu cenderung belum bisa memutuskan memutuskan keputusan untuk memecahkan suatu masalahnya itu tanpa memikirkan si akibatnya itu seperti apa. Nah, biasanya di usia-usia remaja ini kalau misalnya mengalami sebuah kegagalan, ujung-ujungnya apa? Nanti ujung-ujungnya galau, terus mungkin stres, terus jadi suka melamun, terus juga jadi jadi nggak bersemangat. Nah, itu eh, sebuah akibat ketika kalian ini belum memiliki yang namanya problem solving, atau belum pernah mempelajari problem solving. Jadi masalah-masalah itu cenderung kalian selesaikan dengan tidak sistematis seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini dia nih. Bagaimana sih menghadapi masalah? Nah, ketika masalah itu datang, masalah kan sebenarnya itu adalah bagian dari hidup kita kan, dan itu adalah sebuah hal yang cukup wajar, karena dengan datangnya masalah nih di hidup kita, biasanya kita itu akan menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dengan adanya masalah juga kita bisa belajar nih, belajar untuk memutuskan suatu keputusan, terus mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman pahit kita. Nah, itu kita bisa belajar dari masalah kita, dan juga dengan adanya masalah kita juga bisa nih melatih atau mengasah akal kita. Nah, dengan akal kita ini fungsinya adalah kita bisa menyikapi masalah, kita memikirkan solusi-solusi yang nantinya kan kalian berlatih tuh berpikir. Nah, itu bisa tuh dari sebuah permasalahan kalian bisa melatih atau mengasah akal kalian. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih menghadapi masalah? Yang pertama, jangan bersembunyi dari masalah. Nah, kenapa kita nggak boleh bersembunyi dari masalah? Karena masalah itu balik lagi seperti tadi, bagian dari kita. Jadi hadapi saja masalah itu, walaupun masalah itu akan selalu datang ya, tapi itu merupakan suatu hal yang wajar karena masalah merupakan bagian dari proses hidup kita untuk menjadi lebih dewasa. Nah, yang kedua adalah kita harus berani mengambil sikap meskipun itu merupakan hal yang berat sekali untuk hidup kita. Nah, itu memang wajar sekali kalau misalnya ketika kalian menghadapi masalah, kalian itu takut mengambil sikapnya itu seperti apa. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ingin mengambil sikap untuk memecahkan masalah ya, kalian itu sudah harus dalam keadaan bisa berpikir jernih, terus juga kalian sudah bisa menerima masalah tersebut. Jadi uh, masalah sikap sikap yang kita ambil untuk memecahkan masalah itu tepat. Kalau misalnya kalian masih keadaan kalut, belum bisa menerima masalah, yang nantinya kalian itu mengambil sikap atau keputusannya itu malah menambah masalah lagi. Nah, itu nggak bagus juga. Nah, selanjutnya ada menangis merupakan sebuah hal normal. Nah, ketika kalian menghadapi masalah dan kalian menangis, sebenarnya itu nggak apa-apa dilakukan, karena menangis itu kan sebuah cara untuk yang namanya kita ini merilis perasaan atau hal-hal yang kita alami. Maka kalau misalnya ada yang bilang, ih kok dapat masalah kayak gitu aja nangis, nah itu kalian jangan terlalu dipikirkan, karena menangis itu adalah sebuah hal yang normal kan, karena kalian merasakan sakit, kalian harus merilis emosi-emosi tersebut. Selanjutnya adalah menjadi kita
karena ada alasannya, dan setiap masalah itu kita harus selalu tersebut kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, berpikir positif. Nah, berpikir positif itu ketika kita mendapat masalah kan kita sering merasa, ih kenapa sih sial mulu hidup kita, kenapa sih nggak adil, kita selalu dapat masalah, kenapa sih kita selalu mengalami hal itu. Nah, hal tersebut itu uh, tidak tidak boleh kita rasakan ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai berpikir positif. Nah, kita kan selalu berpikir negatif nih kalau misalnya dapat masalah, selalu ngerasa sial mungkin, selalu merasa hidup ini nggak adil. Tapi sewaktu-waktu kita harus yang namanya tuh berpikir positif, dimana kita uh, ketika mendapatkan masalah harus bisa berpikir jernih. Pernah nggak sih kalian kalau misalnya punya masalah malah berpikirnya gini, oh nggak apa-apa, ini masalah yang kecil, setiap masalah pasti ada solusinya, dan juga di samping ada masalah kita ini bisa hidup bahagia juga. Bahagia itu sederhana gitu, dan bisa kalian cari. Bahagia itu sebenarnya dekat. Nah, itu kalian ketika menghadapi masalah seharusnya bisa berpikir seperti itu. Karena bahagia itu sebenarnya dekat kok, kayak misalnya kita bisa makan enak, atau mungkin bisa makan makanan kesukaan kalian, dan itu termasuk juga bahagia. Mungkin bisa main game, bisa melakukan hal-hal yang kalian suka, itu sebenarnya sudah masuk bagian dari bahagianya kita. Dan jangan lupa, bahagia setiap orang itu punya versinya masing-masing, jadi jangan membandingkan bahagia kita dengan bahagianya orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ikhlas, dimana yang namanya ikhlas itu kan kita merelakan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah bisa merelakan, mengikhlaskan, maka kita bisa menghadapi atau bisa berani mengambil keputusan untuk masalah yang kita hadapi. Selanjutnya ada minta pendapat orang lain. Nah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, sebenarnya nggak apa-apa loh kita minta orang lain untuk membantu memecahkan masalah kita, karena kan setiap manusia punya batasan ya. Dengan batasan tersebut, jangan malu untuk kita itu minta tolong kepada orang lain, karena dengan kita meminta bantuan kepada orang lain juga, kita bisa mendapatkan penguatan yang lebih untuk menghadapi masalah kita. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, bersabar. Nah, bersabar itu perlu kita terapkan untuk menghadapi masalah, karena masalah itu kan nggak langsung selesai di hari itu juga, perlu adanya proses juga. Maka dari itu kita harus bersabar ketika menghadapi sebuah masalah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia langkah-langkah dalam memecahkan masalah, atau langkah-langkah yang termasuk di dalam problem solving. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah secara singkat dan jelas. Maksudnya adalah langkah pertama ini kalian harus membahas permasalahan secara singkat, atau membuat definisi secara sederhana dari masalah kalian. Misalnya nih, kalian menghadapi masalah hubungan antar teman. Nah, masalah dari hubungan antar teman itu seperti apa? Misalnya kalian menyimpulkan masalah yang keluarnya itu adalah masalah hubungan antar teman yang saya hadapi adalah saya dikucilkan oleh teman dekat saya. Nah, ketika kalian sudah mendefinisikan masalah tersebut, seperti kayak
saya dikucilkan oleh teman sekelas, nah itu artinya kalian sudah mendefinisikan masalah kalian itu secara sederhana. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian ditanya nih, kalian punya masalah apa sih? Terus kalian jawabnya, saya punya masalah hubungan antar teman saya itu enggak baik. Nah, enggak baiknya itu seperti apa? Nah, itu kan tidak terdefinisikan dengan baik. Kalau yang awal kan terdefinisikan. Masalah saya adalah saya dikucilkan. Nah, itu seperti itu dari definisi masalah secara jelas dan singkat. Selanjutnya apa? Selanjutnya dari kalian sudah mendefinisikan itu, kalian buat mapping solusinya nih. Misalnya kayak masalah tadi, misalnya masalah dikucilkan oleh teman. Nah, solusinya apa? Kalian bikinlah mapping di kayak seperti main mapping gitu dari masalah tersebut. Kalian bikin poin-poin ininya, cabang-cabang poinnya, masalah solusinya itu apa aja. Misalnya kayak masalah tadi saya dikucilkan oleh teman, solusinya misalnya saya ingin mendekati teman saya dan menanyakan kenapa dia mengucilkan saya, misalnya seperti itu. Terus ada lagi yang kedua, misalnya saya ingin membicarakan terlebih dahulu kepada orang tua saya. Nah, itu misalnya cara solusi yang kedua. Nah, nanti ada lagi cabang yang ketiga, ada lagi nanti cabang yang keempat, solusinya, pilihan solusinya seperti apa. Nah, itu yang namanya mapping solusi. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah pertimbangkan setiap cara penyelesaiannya dan dampaknya. Nah, dari pertimbangan atau poin-poin solusi yang sudah kalian susun, nah selanjutnya adalah kalian carilah, analisislah dampaknya apa. Misalnya kayak solusi yang pertama nih, misalnya saya ingin mendekati teman yang ngebully saya dan ingin menanyakan misalnya solusinya seperti itu. Nah, kalian cari juga dampaknya apa. Misalnya dampaknya nanti orangnya tidak mau saya dekati misalnya, atau mungkin nanti dampaknya saya malah lebih sakit ketika bertemu dengan dia. Nah, itu kalian tulis tuh dampak-dampaknya dari solusi yang sudah kalian susun. Nah, selanjutnya adalah pilihlah salah satu metode penyelesaiannya. Nah, dari pilihan solusi yang sudah kalian susun, nah kalian cara selanjutnya adalah pilih salah satu saja dari solusi yang sudah kalian susun. Kalian lalu lanjut ke metode yang kelima adalah kalian melaksanakan dari solusi-solusi yang sudah kalian susun tadi. Kan pilih salah satu, habis pilih salah satu, kalian laksanakan secara berurutan satu-satu dulu. Nah, selanjutnya adalah langkah yang terakhir, menilai proses penyelesaiannya. Menilainya itu seperti apa? Jadi solusi-solusi atau pilihan-pilihan keputusan yang sudah kalian laksanakan, kalian proses nilainya itu seperti apa. Misalnya cara pertama nggak efektif nih, oke, nanti kita cari lagi cara yang kedua. Nah, misalnya cara kedua efektif, nah nanti yang efektif ini kalian juga nilai dari solusinya gitu. Pokoknya setiap solusi yang sudah kalian susun, kalian kerjakan, itu kalian nilai dari setiap prosesnya. Oke, nampaknya penjelasannya sampai sini. Kita lanjut lagi. Nah, ada games nih, Ibu mau tanya. Karena ini kan gamesnya terkait dengan problem solving, maka gamesnya itu adalah memecahkan sebuah masalah. Nih, pertanyaannya adalah, misalnya kalian sedang mengalami masalah seperti misalnya nilai dalam beberapa mata pelajarannya itu menurun. Nah, kalau kalian berada dalam posisi tersebut, bagaimana kalian menghadapi masalah ini? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Halo, halo teman-teman.
anak-anak? Oke, kita lanjut nih. Ibu mau tanya satu orang aja deh nih dari game ini. Misalnya kalian menghadapi masalah dalam beberapa nilai mata pelajarannya itu menurun. Nah, ketika kalian dalam posisi ini, gimana kalian menghadapi masalahnya? Coba ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau menjelaskan? Satu orang aja. Coba siapa ya? Siti Aisyah ada? Oke, Siti masih ada di sana ya? Masih stay ya? Oke, Ibu mau tanya nih dari games problem solving ini, kalau misalnya Siti lagi dalam keadaan nilai mata pelajaran Siti itu menurun, gimana nih Siti menghadapi masalah seperti ini? Apa yang akan Siti lakukan? Oke, jadi pilihan solusi dari Siti adalah mencoba lagi, mengulang, dan belajar lagi. Oke, terima kasih Siti, jawabannya bagus ya. Oke, nah dari jawaban Siti itu merupakan salah satu dari yang namanya mapping solusi. Dari misalnya Siti sudah mendefinisikan masalah belajar, yaitu nilai mata pelajaran menurun, baru Siti nanti mapping solusinya, yaitu apa? Belajar lagi. Nah, itu merupakan salah satu dari proses yang namanya problem solving. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nampaknya nggak ada ya. Untuk itu, Ibu simpulkan terlebih dahulu, masalah itu akan lebih ringan apabila kita menghadapinya. Masalah adalah bagian dari hidup kita, maka janganlah takut apabila kita menghadapi masalah. Oke, sepertinya sudah cukup pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak kelas 11 OTKP 1 yang sudah bersedia untuk join ke Google Meet pada hari ini. Tetap semangat selalu belajarnya, dan sehat selalu, dan jangan lupa bahagia selalu. Ibu tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Dadah. Dadah. Assalamualaikum, Ibu.